warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Kesultanan Kerajaan Aceh. Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyekutukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Daya Petir, Lidi, dan 2. Sumber kerajaan Aceh adalah Masjid Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, catatan Lombard, dan asal-usul Aceh berupa cerita turun-temurun. Salah satu peristiwa yang dialami Aceh yaitu Perang Aceh, dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh. Sumber sejarah Hikayat Aceh. Naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka yang ditulis pada abad ke-17 Masehi. Penulis Hikayat Aceh yaitu Hikayat Tengku di Maukek adalah salah satu naskah sastra dalam bentuk syair pantun lama di Aceh ditulis oleh Tengku Malam dan Leube Isa, yang ketika penulisan naskah hikayat ini mendomisili di daerah Meulaba. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab meluasnya strategi di Selat Melaka. Selain itu semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudah adanya pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Dengan kemakmuran dan kemajuan di bidang perekonomian Kesultanan Aceh, kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar dan kuat. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Kampung Pandeng, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darul Dunia atau di sekitar pendopo Gubernur Aceh. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam. Namun, pada tahun 1873, ibu kota dipindahkan ke Kaumala di pedalaman Pidia. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaannya pada permulaan abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh ada kemajuan di beberapa bidang, antara lain perdagangan. Meski begitu, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letaknya kerajaannya yang strategis, yaitu dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman adalah peninggalan Kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di pusat kota Banda Aceh. 2. Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan adalah salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada zaman dahulu. Emas Kerajaan Aceh pada masa perkembangannya. Kerajaan Aceh menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran. Sejumlah 300 keping dirham emas dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. B3. Benteng Indrapatra. Benteng ini dulu dibangun oleh Kerajaan Lamuri, yaitu sebuah kerajaan Hindu pertama di Aceh, meskipun pada akhirnya Aceh dikuasai oleh kerajaan Islam. Para sultan serta ratu yang memimpin Aceh tidak berniat untuk menghancurkan jejak peninggalan nenek moyang mereka. Meriam Kesultanan Aceh. Ada 3 meriam peninggalan kerajaan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lokasi peninggalan bersejarah ini berada di Gapon Rian Krampang, Kecamatan Arogan, Lembek, Aceh Barat. Meriam dibuat untuk mempertahankan wilayah dari keserangan penjajah. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di
dekat Kriondaro, bersebelahan dengan Maliogeo Aceh, kediaman resmi Gubernur Aceh, serta berdampingan dengan Museum Aceh. Pada saat Perang Aceh, jejak makam Sultan Iskandar Muda pernah dihilangkan oleh Belanda. Sultan Iskandar Muda mempertahankan kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 dan membawa kerajaan Aceh pada puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya di abad ke-17, kerajaan Aceh berada di peringkat 5 besar kerajaan Islam di dunia. Saat itu Banda Aceh telah menjadi pusat penginapan yang disangai kapal-kapal asing untuk mengangkut hasil bumi dari kawasan Asia ke Eropa. Masa kemunduran. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus pada tahun 1840, serta Bengkulu ke dalam pangkauan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah pemangkatan Sultan Iskandar Tsani, sehingga serangkaian peristiwa nantinya di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan sultan dengan mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi kesultanan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja Iran, yaitu Sultan Iskandar Muda, yang melatar membelakangi pengangkatan ratu.